wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Tribuners. Kita jumpa kembali dalam talkshow spesial, ngobrol virtual spesial dari studio Tribun Timur dan dari beberapa tempat. 1 jam ke depan kita akan berbincang dalam rangka Dies Natalis ke-60 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Kita akan berbincang tema Fakultas Teknik dulu, kini, dan akan datang. Maka narasumbernya juga memang wakili 3 kosakata ini, ada orang dulu-dulu, orang kini-kini, dan orang yang akan membawa teknik ke depan. Gitu. Saya kira-kira seperti itu, Tribuners. Baik. Tribuners, kita telah terhubung dengan Prof. Samsul Bahri dari Tamalandrea. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ada juga Pak Dekan Fakultas Teknik, meskipun kampus Fakultas Teknik sekarang ada di Go, tapi saat ini Pak Dekan sedang berada di Rektorat Universitas Hasanuddin di Tamalandrea. Assalamualaikum, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada juga Pak Insinyur Haidar Andi Karim Abdul Karim. Assalamualaikum, Pak Haidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Profesor Dr. Rednat Andi Imran Umar. Ya, assalamualaikum, Pak Prof. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara di lantai 1 Tribun Timur ada Ketua Panitia Dies Natalis ke-60 Fakultas Teknik UNAS, Pak Dr. Ihsan Latif. Assalamualaikum, Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan beberapa teman, saya kira ada juga mendampingi Pak Ihsan Umar, Pak Ihsan Latif di lantai 1. Dan di studio Tribun di lantai 2 saat ini sudah bersama saya senior kita, saya kira tidak berlebihan kalau disebut sesepuh Fakultas Teknik UNAS, Pak Profesor Dr. Saleh Palu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita betul-betul narasumber kita ini mewakili Fakultas Teknik dan akan menceritakan teknik UNHAS dulu, kini, dan yang akan datang. Sebelum kita berbincang terlebih jauh, mungkin juga nanti Pak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, diharapkan ikut bergabung dengan kita di sela diskusi kita ini. Saya ke Ketua Panitia dulu, barangkali Pak Ihsan bisa menjelaskan kepada kita gambaran seperti apa sebenarnya Dies Natalis ke-60 Fakultas Teknik saat ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Kambi. Yang kami hormati Pimpinan Fakultas Teknik, sesepuh Fakultas Teknik Prof. Saleh, dan Majelis Wali Amanah Senat Fakultas, dan Kanda Haidar dari alumni dan sesepuh kita bersama Pak Dahlan Abu Bakar, dan teman-teman semua sejawat Fakultas Teknik. Alhamdulillah Fakultas Teknik pada momentum tahun ini, tahun 1960, tahun 60 tahun yang lalu Fakultas Teknik berdiri, dan kemudian 60 tahun. Jadi nilai 60 tahun ini sangat berarti bagi Fakultas Teknik untuk menapaki masa depan Fakultas Teknik yang menjadi sebuah institusi teknologi terkemuka yang ada di Indonesia. Jadi momentum 60 tahun ini, 1960 tambah 60, 2020 menjadi sebuah momentum gerakan dari Fakultas Teknik yang cukup baik. Baik, untuk tahun ini Dies Natalis kita akan diselenggarakan dalam beberapa kegiatan. Yang pertama, kita akan melakukan kegiatan donor darah pada 6 wilayah provinsi pulau-pulau terbesar yang ada di Indonesia. Ada wilayah Sumatera, wilayah Jawa, wilayah Kalimantan, wilayah Papua, wilayah Jawa, di wilayah Nusa Tenggara, dan Bali, dan termasuk dalamnya ada wilayah Sulawesi. Jadi kami berharap seluruh sivitas akademika dan para mahasiswa yang masih berada proses daring yang ada di seluruh Nusantara itu dapat mendonorkan darah, karena donor darah pada masa COVID itu aman. Jadi sehingga kami berharap 6 wilayah ini sesuai dengan 60 fakultas 60 tahun, 6 wilayah ini dapat bersinergi untuk memberikan kontribusi
pada saat momentum ulang tahun ini. Kemudian kepedulian berikutnya adalah kami akan menyelenggarakan 6.000 penanaman mangrove di Sulawesi Selatan, jadi 6.000 mangrove yang telah disiapkan untuk ditanam di sepanjang pesisir Sulawesi Selatan, mulai dari Makassar hingga Bantaeng, Takalar, Jeneponto, dan Bantaeng. Dan kemudian kami juga karena berada di wilayah Kabupaten Goa, sehingga kami juga merencanakan akan membagi 6.000 masker di wilayah Kabupaten Goa. Nah, kemudian ya banyak-banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepedulian. Ya, diantaranya juga adalah launching regulasi kebencanaan. Saat ini peraturan gubernur terkait dengan kebencanaan di Sulawesi Selatan itu sudah dibentuk, sudah ditandatangani, sehingga kita butuh pada saat momentum ini kita akan melakukan launching kegiatan tersebut. Nah, pada acara Dies Natalis tahun ini, pada tanggal 20 Oktober 2020, angkanya juga sangat menarik, 20 Oktober 2020, 10.20. Jadi, kurang lebih acaranya adalah selebrasi dari, apalagi pidato Dies Natalis dari Fakultas Teknik dan pimpinan Universitas Hasanuddin, dan kemudian diantaranya kita akan mendapatkan message dari 60 alumni yang berada di seluruh dunia. Jadi global message dari alumni untuk harapan dan kemudian teknik ke depan seperti apa. Dan berikutnya juga ada launching beberapa alumni yang telah memberikan karya-karya terbaik, diantaranya dari karya Pak Nas Asis, ya sepedanya dan seterusnya, itu juga kita akan launching pada Gempita ulang tahun Fakultas Teknik yang ke-60. Dan itulah kurang lebih acara yang akan kita siapkan dalam Gempita, dalam nuansa keprihatinan yang saat ini melanda kita semua. Demikian rencana kegiatan yang akan kita selenggarakan di ulang tahun kita ini. Kurang lebih seperti itu Pak Kambi. Oke, makasih banyak Pak Ihsan. Jadi pandemi Corona terbukti tidak membatasi kita untuk beraktivitas di Dies Natalis Fakultas Teknik UNAS. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi, beragam banyak sekali acara yang telah kita siapkan dan telah kita laksanakan. Baik Pak Kambi. Ya, makasih Pak Ihsan. Saya ke Pak Dahlan. Mungkin kita butuh gambaran dulu seperti apa sesuai tema kita, Fakultas Teknik UNAS dulu. Mungkin Pak Dahlan banyak cerita tentang dulu ya, karena Pak Dahlan yang paling senior di antara kita saat ini ada di Zoom kita ini. Pak Dahlan akan menceritakan 1960 dari Baraya meletakkan fondasi teknologi wilayah timur Indonesia. Kira-kira itu tema yang akan disampaikan ke Pak Dahlan. Kita tentu saja dengan waktu yang efektif dan efisien. Silakan Pak Dahlan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebut tidak perlu ucapan satu persatu seluruhnya yang saya hormati dan banggakan, termasuk Pak Moderator. Bagian saya adalah bagian masa lampau. Pak JK bilang kalau berbicara masa lampau itu urusannya museum. Yang kita soalkan adalah bukan museum, tapi urusan masa depan. Jadi mungkin nanti ini hanya sebagai landasan sejarah saja, karena landasan sejarah adalah untuk mengetahui sudah berapa lama kita berumur. Ya. Jadi kalau hari ini, pada tahun ini kita merayakan 60 tahun, itu berarti karena Fakultas Teknik ini lahir pada tanggal 8 September 1960 ya. Di bawah SK nomor 76623 1960. Fakultas Teknik dengan beberapa departemen sipil, mesin dan perkapalan, kemudian menyusul pada tahun 63 elektronika, elektro dan arsitektur ya. Maka lengkap teknik itu sebagai fakultas keempat di Unhas setelah Fakultas Ekonomi, Hukum dan Kedokteran. Pendirian teknik ini bertepatan dengan masa kepemimpinan Pak Arnold Mununutu atau yang lazim yang akrab disapa Omno ya. Nah, saya sebenarnya memperoleh informasi ini juga dari sejarah, tapi intinya bahwa pada tahun 72 teknik di Baraya itu berdekatan dengan sastra. Jadi terus terang
dua fakultas ini termasuk mungkin ada yang tidak setuju dengan perpindahan kampus. Ketika saya berwawancara Prof. Amiruddin almarhum, saya katakan bahwa Prof, ketika diadakan angket dulu mengenai pendapat mahasiswa soal perpindahan kampus, saya termasuk salah seorang yang menolak. Prof. Amir hanya tertawa, ya, karena terwujud kan. Nah, intinya adalah bahwa Fakultas Teknik sebenarnya sudah memiliki gedung dari dulu yang mungkin saya lupa berapa tinggi gedungnya itu, kalau tidak salah lantai 7 ya. Saya pernah naik satu kali karena tidak pakai lift, cukup ngos-ngosan juga. Nah itu saya kira masa lalu Di Baraya. teknik, kemudian kemudian di Goa ya. Terus terang perpindahan teknik ke Goa itu tidak hadir begitu saja, tapi kegusaran dari Pak Jal mengenai terjadi tawuran. Yang ternyata teknik pindah juga, ternyata tawuran masih di UNAS masih ada, Prof ya. Itu berarti bukan melulu karena anak teknik. Ya. Jadi istilahnya ada hikmah yang kita peroleh perpindahan ini. Yang pertama adalah bahwa teknik memilih kampus ekokampus yang luar biasa ya. Saya setiap semester sana karena mengajar di teknik ya. Nah, pada waktu peresmian kampus itu, saya termasuk hadir pada saat peletakan batu pertama itu bulan April 2004 ya. 13 April 2004. Itu dicanangkan pengembangan Fakultas Teknik di area tanah eks pabrik kertas Goa seluas 50 hektar. Pak Yusuf Kalla, Pak JK waktu itu masih Menko Kesra. Menteri Pendidikan Nasional adalah almarhum Malik Fajar. Gubernur Pak Misam, Bupati adalah Pak Sahrul. Kemudian Pak Dekannya adalah Prof. Saleh. Rektornya mendiang Prof. Ladi. Pak Amiruddin juga hadir. Ya. Nah, setelah peresmian dari kampus ini, saya masih ingat benar bahwa Pak JK menginginkan ada muncul Institut Teknologi di Indonesia bagian timur. Yang satu di barat di Medan, kayaknya sudah terwujud. Alasannya adalah karena di Jawa ada Institut Teknologi, kenapa di timur tidak ada? Ya. Cuma memang waktu itu Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh sedikit kelihatannya pesimis gitu, karena beliau mengatakan bahwa kalau Fakultas Teknik Habis nih kotanya Pak Dahlan. Maaf ini. Ya, kita keep dulu Pak Dahlan Abu Bakar, sebentar kita kembali untuk mendengar sejarah Fakultas Teknik dulu. Sebagian yang oke, lanjut. Gimana? Bisa? Ya, sudah. Oke. Atau kita stop dulu Pak Dahlan, kita ke Prof. Saleh dulu. Ya, silakan. Ya, jadi sebagian yang disampaikan tadi oleh Pak Dahlan Abu Bakar itu pelaku sejarahnya Pak Prof. Saleh Pallu. Ya. Kita perlu juga mendengar seperti apa sebenarnya perjalanan Fakultas Teknik sampai hari ini dari Prof. Saleh Pallu. Beliau sekarang Rektor Universitas Bosowa Unibos dan pernah jadi dekan di Fakultas Teknik UNAS, dan pada saat beliau menjadi dekan Fakultas Teknik UNAS, disitulah banyak kejadian-kejadian yang sangat penting dan menjadi tonggak perjalanan teknik Fakultas Teknik UNAS ke depan. Prof. Saleh Pallu akan berbicara tentang spirit Tamalandria menuju Institut Teknologi Kampus Goa. Silakan Prof. Ya. Terima kasih Pak Kambi. Ini sahabat lama yang banyak memberi bantuan saya pada saat saya menjadi dekan Fakultas Teknik, yang selalu memberitakan mengenai perkembangan Fakultas Teknik.
Yang kedua, selamat hari ulang tahun yang ke-60 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Kakanda Dahlan, saya sedikit hanya ingin memperjelas saja, mempertegas bahwa sebenarnya itu saya menjadi dekan tahun 2002 sampai 2010. Jadi waktu itu saya dilantik bulan 5. Kalau bulan 5 pada saat itu ada kejadian perkelahian mahasiswa teknik diserang oleh beberapa kelompok, saya tidak tahu dari kelompok mana, apakah dari fakultas mana, membakar kreator mahasiswa waktu itu. Dan kebetulan waktu itu saya itu adalah ketua panitia desnatalis. Karena itu dulu kebijakan Propradi itu bahwa setiap fakultas itu bergilir. Nah, kebetulan waktu itu saya dekan pertama, kemudian saya ditunjuk sebagai ketua panitia desnatalis Universitas Hasanuddin. Pada saat acara puncak desnatalis dilaksanakan di Pangeran Patarani, waktu itu saya mengundang Bapak JK, ya, Yusuf Kalla, karena waktu itu beliau adalah ketua alumni dan juga sebagai Menko Kesra waktu itu. Iya. Setelah kita ada selesai acara, kita ada break untuk minum-minum kopi di lobi di Fakultas Sosial Politik. Itu Prof. Radi almarhum memperkenalkan saya kepada Pak JK bahwa inilah dekan barunya Fakultas Teknik. Ya. Itu persaingan sangat keras waktu itu menjadi dekan, termasuk itu Prof. Sulbar itu. Ya. Jadi persaingan, tapi semuanya itu diselesaikan. Kalau teknik itu bersaing hanya sehari saja, setelah itu berteman, bersahabat, bersaudara. Itulah karakter orang teknik. Saya diperkenalkan waktu itu. Waktu itu Pak JK sendiri berdiri dari tempat duduknya, menyatakan dan saya ingat sekali perkataannya, jangan suka mahasiswa teknik berkelahi. Itu. Saya bilang, Pak JK, ini kampus teknik sudah sempit. Jumlah mahasiswa waktu itu 6.000. Bayangkan saja 3.000 saja tiap hari datang, dia sapu bersih itu seluruh fakultas. Ya, apalagi Prof. Anci itu masih muda waktu itu. Satu kali saja ngomong selesai itu. Jadi begitu. Dan waktu itu dia tanyakan sama saya, apakah saudara ingin pindahkan? Gitu. Jadi saya bilang, ya saya siap saja Pak JK untuk pindahkan kampus. Pada saat itu ada Pak Bupati Sarul Yassin Limpo waktu itu berdiri di sudut cerita, dipanggil dia. Dia bilang, Pak Sarul Bupati, carikan lokasi di Goa Fakultas Teknik. Pak Sarul spontan mengatakan, ambil aja itu pabrik kertas Goa. Jadi Pak JK minta ke Pak Sarul ya, carikan lahan. Ya, Pak Sarul carikan, dia bilang carikan. Ya. Pak Sarul orangnya spontan. Ya, kita tahu beliau itu kan soal pendidikan. Ambil aja itu, karena itu pabrik kertas Goa tidak difungsikan lagi. Saya mau fungsikan pabrik otak. Itu yang Pak Sarul. Dia jadikan pabrik otak. Dan Pak JK waktu itu spontan juga, Pak Dekan minggu depan bawa proposalnya. Kita bicarakan di Jakarta. Bagaimana cara mengambil alih itu pabrik kertas Goa. Jadi waktu itu saya berangkat bersama Prof. Radi dengan Prof. Janci, W4 dan beberapa kelompok. Seminggu ke depan. Minggu ke depan. Ya, ke Jakarta. Tim saya besoknya itu. Jadi sejak 1 minggu langsung selesai proposal. Selesai proposal. Karena waktu itu sorenya saya pergi mengukur lokasinya dan itu masih banyak ular sawah di situ dan sebagainya. Dan saya ingat sekali itu yang masuk waktu itu adalah timnya dari Andi Bapak Janci waktu itu karena dia WR4. Sudah itu kita bawa dan Pak JK mengarahkan dan dia bilang, wah kira-kira berapa anggarannya. Tapi setelah itu mengatakan bahwa ini renovasi karena masih ada gedungnya dimanfaatkan. Nah, saat itu kembali rapat senat fakultas, semua teman-teman guru besar tidak setuju. Masa dari Kumuh pindah ke Kumuh. Nah, jadi kita lagi menghadap ke Pak JK supaya kita dapat bantuan APBN. Nah, APBN waktu itu saya sama-sama waktu itu
pas kebetulan dengan perjalanan mengurus ini ke Bappenas kemana dan membuat proposal pas tahun 2014, alhamdulillah Pak JK menjadi Wapres. Nah di situ lagi titik awal untuk mengusulkan lagi. Nah, Jadi bahwa dua tahun kemudian, ya 2 tahun kemudian, lagi, nah, Pak JK minta lagi proposal. Kami menghadap waktu itu di tempat Istana Wapres. Saya ditemani ada Pak Prof. Amiruddin, kemudian ada juga Prof. Radi, ada Prof. Basri, ada Pak Halida, ada Prof. Idrus dan saya. Dan itu di situ Pak JK mengatakan ini sudah bisa jadi institut. Saya bilang ya saya senang kalau jadi institut. Ya waktu itu. Akhirnya saya bilang ini sebenarnya harus diurus dengan serius Pak JK. Dia bilang kalau APBN tidak bisa. APBN itu susah sekali karena anggarannya waktu itu saya usulkan 600 miliar waktu itu. Tapi waktu itu Pak JK bilang enggak bisa. Saya bilang kalau bisa kita carikan loan. Apa loan Jepang? Itu Pak JK ya. Kan saya ini alumni Jepang, Pak JK. Saya sudah pengalaman juga. Pernah saya bekerja di Jepang itu membangun instalasi pengolahan air besi di Batangkaluku. Itu juga saya sebagai konsultan. Dan saya tahu jalurnya waktu itu. Akhirnya itulah langkah awal sehingga membuat proposal, sehingga dari bahasa Indonesianya itu proposal berubah menjadi bahasa Inggris. Nah, karena kita akan bawa ke Konjen Jepang, kemudian ke Duta Besar Jepang dan seterusnya sampai ke Bappenas. Kira-kira itu perjalanan. Jadi memang dari awal itu ada spirit mau menjadikan institut teknologi. Dan itu Pak JK sendiri. Setiap saya ketemu beliau itu selalu bilang sudah cocok ini perencanaannya untuk institut. Makanya coba lihat perencanaannya itu memang untuk menjadi institut, bukan untuk fakultas. Makanya namanya itu Faculty Engineering Development Project, pengembangan fakultas teknik, bukan pembangunan fakultas teknik. Jadi memang kita mau kembangkan menjadi institut. Ya, memang dalam perjalanan, ya kan dekan itu kan hanya 8 tahun. Ya, saya sebagai dekan mengantar sampai finish mendapatkan itu loan. Yang terakhir saya sampaikan pada waktu loan itu kita sudah disetujui oleh Bappenas, itu kira-kira anggarannya 4 juta per meter Bu Sangkal. Kita menghadap waktu itu ke Pak JK di kantor Wapres itu, Pak JK mengatakan berapa biaya 4 juta per meter. Pak JK waktu itu bilang, oh itu kalau 4 juta per meter, berarti itu materialnya itu sangat murah. Coba hitung kembali, hanya kami hitung 7 juta, sehingga banyak materialnya itu agak berkualitas dari bagus. 4 juta menjadi 7 juta per meter. 7 juta per meter. Itulah yang dijadikan, disahkan oleh loannya 7 juta per meter. Nah, pada waktu itu Prof. Idrus sudah baru jadi rektor Universitas Boswa. Dan saya ingat sekali Ibu Rektor sekarang sama-sama ke Bappenas untuk meyakinkan Bappenas, Pak Hidayah waktu itu, bahwa kita akan naikkan 7 juta per meter. Ini arahan Pak JK. Alhamdulillah Bappenas sudah setuju. Kira-kira begitu anggarannya, sehingga kami itu sebagai dekan bersemangat sekali karena ingin menjadi institut. Kalau dulu jadinya hanya membangun, lebih baik saya di Tamalan saya membangun. Untuk apa saya pindah ke sana? Itu pun banyak tantangan Pak. Saya juga apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan, itu saya didemo oleh mahasiswa. Untuk apa pindah ke luar? Nah, kan jauh sekali. Itu mungkin karena yang mereka ketahui hanya pemindahannya bukan pengembangannya, padahal sebenarnya ada pengembangan di situ. Jadi akhirnya waktu itu saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan bahwa ini Anda tidak pindah, yang pindah itu adalah mencoba ke situ. Alhamdulillah tahun 2012 yang pertama itu punya inisiatif adalah Pak Dekan waktu itu kita pindahkan ke Goatan. Itu yang pertama adalah jurusan sipil. Kira-kira itu perjalanan sehingga spirit saya sebagai semangat untuk menjadikan institut memang dari awal. Ya, itu dari awal. Tapi ya semua itu kan tergantung dari kebijakan penentu kebijakan mulai dari rektorat, apalagi ini kan ada wali amanah ini. Ini kan juga sangat menentukan ini. Tugasmu itu wali amanah. Nah, gitu. Karena memang Pak, boleh lihat sejarah, tidak ada fakultas teknik yang besar seperti itu di Indonesia. Dan itu waktu itu
Dan sampai sekarang belum ada institut di Sulawesi. Prof, di Pulau Sulawesi. Itulah yang memberikan semangat kami, spirit kami bahwa salah satunya provinsi di Indonesia Timur belum ada institut. Dan ini kita dilombai oleh Kalimantan. Kalimantan itu sudah ada institutnya. Kemudian Sumatera ada ITERA, Jawa ITB, kemudian daerah Jawa Tengah seterusnya Jawa Timur ada ITS. Tinggal ke Indonesia Timur. Makanya ini saya selalu mengatakan kita harus secepatnya ini ulang tahun ke-60 ini ulang tahun yang sangat bagus sekali untuk menjadikan institut. Ya, tapi kami ini hanya pelaku sejarah saja. Jadi silahkan kalau mau diputar ulang silahkan. Kalau menganggap tidak bagus ya enggak usah. Sebentar kita tagih yang benar-benar pelaku saat ini, Prof. Ada Pak Dekan, ada Prof. Imran, ada Prof. Haidar. Ya. Jadi kira-kira begitu Pak. Sejarah spirit ingin memindahkan kampus teknik dari Taman Andrea ke menjadi itu semangat karena akan menjadi institut. Itu saya berjuang. Saya 8 tahun berjuang itu untuk itu. Ya. Dalam semangat pengembangan itu, Prof. Ya itu Pak. Ya. Sebelum kita ke Prof. Imran, Pak Dahlan, ada tambahan dari sejarah masa lalu yang disampaikan oleh Prof. Saleh tadi? Betul itu. Tapi saya kira saya dan Prof. Saleh sama saja. Tapi intinya saya ingin mengingatkan apa yang dikatakan oleh Prof. Amiruddin almarhum. Kalau ada peluang, tangkap itu peluang. Sebab peluang yang sama tidak pernah datang 2 kali. Itu aja. Jadi ini sekarang ini peluang yang sangat terbuka ini. Yang saya khawatirkan jangan sampai ada yang lombai kita dari timur sana. Apalagi mendengar talk show ini. Itu yang saya khawatirkan. Jadi sebelum terlambat saya kira cepat-cepat betul ini, Prof. Ya saya langsung ke Pak Imran. Sebentar lagi kita kembali ke masa lalu, Pak Dahlan. Prof. Imran, bagaimana masa depan Fakultas Teknik di kampus Goa saat ini? Ya, silakan Prof. Imran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior dan rekan-rekan sekalian. Ya, kalau kita berbicara sejarah panjang Fakultas Teknik, sebenarnya perjalanannya itu dinamis sekali dan bisa berkembang dalam waktu yang sangat singkat. Bayangkan saja tahun 60 dia berdiri, kemudian pindah ke Taman Andrea. Jadi tahun 85, kemudian 2012 pindah ke Goa. Dan setiap pindah itu selalu ada pengembangan yang baru. Ketika dari Baraya ke Taman Andrea, Fakultas Teknik berkembang dari Fakultas Sains Teknologi menjadi satu fakultas tersendiri. Dan pada waktu itu geologi bergabung dengan Fakultas Teknik yang tadinya di MIPA, di kimia. Nah, ketika dari Taman Andrea ke Goa, ada lagi yang baru, yaitu dari 6 jurusan menjadi 13 departemen. Dan sebenarnya kita dari teknik itu memang selalu ingin berkembang. Pada tahun 2011 saya kira masih Prof. Saleh dekan, kita berusaha memekarkan Fakultas Teknik, tetapi pada waktu itu tidak terwujud. Nah, kalau kita lihat, boleh saya sharing screen? Ya, silakan Prof. Ya, belum dikasih kesempatan ini sharing, screen sharing. Silakan Prof. Oke. Ya, sudah. Sudah kelihatan Prof. Sudah. Ya. Jadi kalau kita lihat ini kan mulai dari Baraya 4 lantai, kemudian di Taman Andrea banyak, kemudian sekarang di Goa.
Nah, perkembangan tidak hanya secara fisik, tetapi secara institusi berkembang. Ini sangat pesat. Di tahun 2020 ini, Fakultas Teknik itu mempunyai 13 departemen. Dan magister 7 prodi, kemudian doktor 1 prodi dan 1 PPI. Nah, ini artinya bahwa kita mempunyai potensi yang besar yang memang selama ini agak pemikiran kita agak terkungkung karena ya seperti itu. Saya sepakat dengan Prof. Saleh tadi bahwa kita memang harus melanjutkan apa cita-cita pembangunan Fakultas Teknik di Goa. Nah, coba kita lihat perbandingan ini. 83 itu tahun 1983 itu sudah mekar satu kali teknik dengan MIPA. MIPA sudah beranak sekarang jadi ada Farmasi. Nah, sekarang Fakultas Teknik di tahun 2020 ini berusaha untuk membuat usulan menjadi institut, dan itu saya setiap rapat senat pasti saya colek-colek Pak Dekan bagaimana proposal? Bagaimana usulan kita? Jadi setiap rapat senat itu selalu saya ingatkan Pak Dekan, tolong jangan tidur ini. Jadi ini yang selalu saya katakan sama Pak Dekan kalau rapat senat. Ya sebagai kontrol ya di senat saya selalu ingatkan beliau. Nah potensi-potensi itu saya kira ya sangat maju, sangat bagus untuk memang berkembang, karena ada juga hal yang perlu kita pikirkan seperti yang dikatakan Pak Dahlan tadi bahwa ya jangan buang kesempatan itu. Dan sesuatu yang kita mulai, saya berprinsip kalau kita memulai tidak akan pernah terjadi kalau kita menunggu sempurna, karena kita tidak tahu apa kekurangan kita sebelum kita masuk. Dan tidak akan pernah ada apalagi kesempurnaan di dalam suatu kegiatan atau perkembangan. Seperti misalnya institut ini tidak akan pernah sempurna memang. Ya ini sekilas saja. Di sini di gedung ini saya dikengkreng mulai dari lapangan lapangan catur, naik sampai lantai 4 itu sampai hangus saya punya tangan. Ini naik lantai 4, turun lagi. Jadi ini gedung yang bersejarah bagi saya. Dan saya kira gedung paling tinggi di Baraya ini. Oh iya. Iya, gedung yang paling tinggi. Dan waktu itu geologi numpang di sipil. Ada satu ruangan kecil dipinjam oleh sipil, oleh geologi, oleh sipil. Ini gedung X. Gedung X kalau saya tidak salah ini namanya. Kemudian ini Taman Andrea. Jadi kemudian ini di Goa sangat pesat sekali perkembangannya. Jadi memang kita harus menggunakan aset ini tidak hanya sebagai fakultas, tetapi ya lebih dari itu, apalah namanya. Dari sisi sumber daya saya kira Fakultas Teknik 13 prodi, S1, kemudian S3 5 prodi, S2 11 prodi, ada PII, dan semuanya terakreditasi yang bagus. Ini saya kira modal yang sangat baik untuk mengusulkan sesuatu untuk pengembangan Fakultas Teknik. Saya kira ini dari Google biasa kita lihat. Ya, ini yang ada sekarang. Ini adalah perkapalan. Ini adalah geologi, di sini ada elektro, ini mesin. Saya memang institut. Betul. Desain, Pak. Ini sipil, kemudian ini arsitek, dan ini gedung kuliah. Ini JK Center, ini adalah COT. Ini Fakultas Teknik, semua ini yang putih-putih Iya, nih, Prof. Semua lokasi Fakultas Teknik. Semua ini Fakultas Teknik. Jadi coba dibayangkan berat betapa besarnya kampus kita, dan ini kalau hanya fakultas, saya kira dalam 2-3 tahun ke depan kewalahan untuk pemeliharaan.
Jadi memang harus ada terobosan bagaimana memelihara gedung yang sebesar ini, lahan yang sebesar ini, sehingga gedung yang cantik ini isinya yang canggih tidak cepat rusak. Lokasinya. Ya, jadi ini adalah struktur, saya kira ini biasa. Nah, bagaimana staf pengajar? Staf pengajar itu 62% sudah S3. Tidak ada lagi S1 karena memang tidak boleh, hanya 37,7% itu S2. Tendiknya juga demikian. S1 lebih banyak 49,4%, S2 5,6%. Kemudian dari sisi mahasiswa, kita mempunyai mahasiswa S3 itu 4,1% dari seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik. Dan kelihatannya kecenderungannya itu cenderung meningkat. Ini mahasiswa yang aktif. Jadi memang peminatan masyarakat terhadap pendidikan keteknikan itu memang meningkat terus. Nah, ini kita lihat bagaimana produktivitas dari sisi publikasi. Coba kita bandingkan ini. Sangat tinggi sekali. Nah, ini adalah sejarah, saya kira Pak Dahlan sudah ceritakan dan Prof. Saleh tadi. Saya kira itu dari sisi saya untuk pengembangan Fakultas Teknik. Makasih banyak. Ya. Tadi suara yang kita dengar tadi itu dari Ya. Profesor Dr. Retna. Usul untuk moderator. Fakultas Teknik. Usul. Saya kira untuk Tribun menyambut 60 tahun teknik, tolong nanti bisa ambil gambarnya dari drone ya untuk satu kali gitu. Saya Cantik itu. langsung tadi sudah menyampaikan ke fotografer untuk mengambil gambar drone dari kampus tadi yang disampaikan oleh Prof. Imran tadi. Sangat bagus sekali. Oke. Sebelum kita ke mendengarkan suara alumni, karena tadi ada penegasan dari Senat Fakultas, dari Prof. Imran, mungkin Pak Dekan harus memberi tanggapan dulu dan memberikan gambaran kepada kita seperti apa sebenarnya masa depan teknologi yang ada di kampus Goa yang dipimpin oleh Pak Profesor Dr. Muhammad Arsyad Taha sekarang ini, Dekan Fakultas Teknik UNAS. Saya persilakan Pak Dekan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Saleh, Prof. Imran, Prof. Ancu, Pak Kambi, Kak Haidar, dan teman-teman panitia Disnatalis Fakultas Teknik yang ke-60 yang saya banggakan. Pertama saya biasanya minta izin dulu untuk baca puisi. Ada satu bait saja puisi ini. Saya baca begini. Karpet biru telah dibentangkan. Biru itu ciri khas teknik ya. Menapakkan kaki menuju impian. Di kampus ini masa depan kalian. Pusat teknologi yang akan menjadi andalan. Ya, kira-kira itulah ya. Satu bait. Dan yang pertama sekali saya ingin menyampaikan bahwa sebagai janji saya pada saat pemilihan dekan yang saya tanda tangan adalah komitmen untuk mewujudkan Fakultas Teknik menjadi institut. Itu yang pertama. Dan ini realisasinya seperti yang disampaikan oleh Prof. Imran, bahwa setiap ada rapat saya selalu diingatkan. Dan alhamdulillah proposalnya sudah jadi. Sisa mau diserahkan. Alhamdulillah Prof. Saleh mau menjadi ketua, ya, ketua tim untuk penyusunan proposal ini. Itu saya laporkan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya ditanya tentang Fakultas Teknik saat ini ke masa depan, tentu saya memulainya dari tren yang berkembang ya.
Jadi kita harus melihat tren, baik tren dunia maupun tren domestik di dalam negeri yang berkembang, khususnya di bidang keteknikan. Bahwa sekarang ini arah perubahan itu menuju ke inovasi teknologi. Itu tidak bisa dipungkiri. Kita ini sedang berada di era revolusi 4.0 atau society 5.0 menurut Jepang, dan bahkan kita dilanda lagi dengan masa pandemi COVID-19. Itu tidak lain hanya kita bisa andalkan adalah teknologi. Ya, teknologi. Jadi terutama teknologi informasi. Jadi kita harus berpikir bagaimana Fakultas Teknik Unhas ini yang nantinya akan menjadi institut, ya insya Allah, itu bukan hanya harus beradaptasi dengan perubahan ini, tetapi harus menjadi bagian dari perubahan ini. Kita harus terlibat langsung di dalam perubahan perkembangan teknologi. Karenanya dari lahirnya Fakultas Teknik di Goa ini itu sudah ditasbih atau dideklarasikan sebagai pusat pengembangan teknologi. Ya, karena itu selain fasilitasnya yang sudah dikembangkan dengan sedemikian canggih, ya, fasilitas risetnya, fasilitas pembelajarannya, juga SDM-nya juga. Ini luar biasa. Jadi bersama-sama SDM juga dikembangkan, disekolahkan ya ke luar negeri sekian banyak, itu menjadi modal ya untuk pengembangan teknologi ke depan, untuk Fakultas Teknik ke depan ya. Jadi sekarang kita ini sedang mengembangkan kurikulum. Kebetulan sekali sekarang ini kita sedang merubah kurikulum, dan kurikulum yang kita susun ini itu harus memperhitungkan ya di dalam bagiannya itu bagaimana membangun talenta-talenta teknologi, terutama teknologi digital kepada mahasiswa kita. Ya. Kemudian langkah-langkah yang kita lakukan itu sekarang sudah berjalan melalui UKM ya, kemahasiswaan. Kita juga sudah membangun startup ya. Sekarang ada teknologi yang kita kembangkan. Syukur alhamdulillah bahwa di masa pandemi ini kita sudah bisa berkontribusi bersama-sama dengan universitas besar di Jawa, Fakultas Tekniknya, ada UGM, ada UI ITB, kita bersama-sama. Ya, kita alhamdulillah bisa menunjukkan bahwa kita adalah bagian yang tidak bisa dipandang sebelah mata juga. Jadi ada beberapa produk teknologi inovasi, alat-alat kesehatan yang kita sudah hasilkan, dan itu sudah dipamerkan di tingkat nasional, ya, bersama-sama dengan universitas besar tadi itu. Jadi contoh misalnya ada produk namanya e-magic, ya. E-magic itu sudah sampai dibicarakan di tingkat menteri. Dan sekarang ini e-magic itu adalah alat pengisap aerosol atau pengisap virus-virus bakteri bagi seorang dokter gigi, ya, yang mengerjakan pasiennya kan dokter gigi itu berhubungan dengan mulutnya pasien. Nah, bagaimana supaya aerosol atau bakteri virus yang keluar dari mulut itu bisa terisap dan dibunuh di dalam satu sistem ya, alat yang kita ciptakan. Dan ini Universitas Hasanuddin yang pertama universitas yang mengembangkan ini, karena selama ini para rumah sakit dokter gigi itu membelinya dari luar negeri, ya, terutama dari Singapura. Itu salah satu. Yang kedua ventilator, ada dua macam ventilator yang kita hasilkan, ya. Ya, jadi kita tidak kalah dengan produk-produk dari universitas lain. Kemudian sekarang ini kita sedang membangun pesawat Urtalaik. Jadi pengembangan dari pesawat Hairul. Mungkin Pak Kambi dan teman-teman para tribuners semua
masih ingat ya berita tentang pesawatnya Hairul. Hero Dan dari- sekarang ini di Goa kita kembangkan dan insya Allah di bulan November ini pesawat itu akan jadi. Ini kita sudah mendapatkan bantuan pendanaan dari universitas dan tim sudah bekerja. Target November itu sudah bisa jadi itu pesawat. Tapi memang suku cadangnya kita produksi di Goa, di kampus. Tapi perakitannya nanti di tempatnya Hairul di apa namanya? Karena ini kita ini namanya pendampingan pengembangan pesawat Hairul. Oke. Kemudian banyak ada kapal tanpa awak. Berapa tim mahasiswa kita berhasil masuk ke kompetisi-kompetisi teknologi di nasional, ya. Berapa tim? Ada 7 tim kalau tidak salah dari Fakultas Teknik itu yang berhasil masuk ke sana untuk berkompetisi untuk kapal-kapal tanpa awak. Kemudian teknologi robot, ya, robot. Kemudian pembangkit listrik, tenaga gelombang, dan seterusnya banyak teknologi yang kita kembangkan sekarang. Jadi syukur alhamdulillah ini kemajuan yang kita alami ini ya, bersesuaian dengan perkembangan zaman. Kita bisa menjadi bagian, bisa menjadi, apalagi di Fakultas Teknik juga kita punya laboratorium kecerdasan buatan, ya, yang ada di informatika, ya, laboratorium mengembangkan informasi, teknologi informasi, ya. Ini luar biasa menghasilkan banyak sekali aplikasi yang dibutuhkan saat ini. Karena tren yang ada atau perkembangan ke depan ini akan ada 23 juta pekerjaan lama itu akan hilang terganti dengan hasil inovasi dengan mesin, ya, dengan mesin. Dan tetapi akan lahir sekitar 27 sampai 50 juta pekerjaan baru. Sehingga anak-anak kita, SDM kita itu kita harus arahkan ke sana. Bagaimana dia punya talenta teknologi, bagaimana dia mengembangkan dirinya untuk mengembangkan teknologi. Kenapa? Ini kita tahu kalau substansi dari pembelajaran kita sendiri itu kan sempit sebetulnya, ya, yang kemampuan akademik itu sempit. Jadi memang ada sekarang sistem pembelajaran long life, ya, long life learning atau pembelajaran sepanjang hayat. Itu kita harus tekankan kepada mahasiswa. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena apa? Karena kalau hanya dari kampus, Anda punya sangat sedikit, ya. Anda harus mengembangkan diri, harus belajar sendiri, literasi baru banyak sekali yang harus dipelajari, baik bagaimana mengelola data, dan tidak boleh ada satu orang pun yang tidak tahu komputer lagi, tidak tahu mengoperasikan atau isi komputer lagi, tidak boleh ada. Harus semuanya berbasis komputer, teknologi, digital, dan seterusnya. Itu jadi itu yang kita harapkan dari mahasiswa-mahasiswa kita. Dan saya kira insya Allah dan satu proposal yang sebenarnya sudah 1 tahun ini saya serahkan, tapi belum ada jawabannya dari kementerian. Itu kami akan membangun sebuah pusat pengembangan teknologi yang namanya Sains Teknopark. Sains Teknopark itu nanti menjadi pusat pengembangan teknologi yang menyatukan antara perguruan tinggi teknik ini dengan industri, ya. Jadi industri kita beri bagian industri di situ. Jadi kalau ada pengembangan prototipe di kampus itu langsung ditangkap oleh industri bersama-sama di situ lalu dibawa untuk fabrikasi. Nah, ini tadi yang e-magic tadi ini itu sudah sekarang sudah proses tanda tangan kontrak menuju tanda tangan kontrak dengan sebuah perusahaan industri yang nanti perusahaan industri itu akan bekerja sama dengan Panasonic untuk memproduksi secara massal ini kita punya produk. Saya kira itu gambaran ya yang ke depan yang akan kita canangkan, yang kita raih ya sebagai masa depan kita. Saya kira demikian Pak Kambi yang sementara bisa saya sampaikan. Terima kasih. banyak Prof. Tadi gambar yang disampaikan Prof itu betul-betul
memberikan pemahaman kepada kita kira-kira teknik Fakultas Teknik ini akan seperti apa kini dan gambaran ke depan yang akan dilakukan di sana. Oke, mungkin kita ke Wali Amanah dulu sebelum mendengarkan suara alumni. Tapi sebelum Prof. Ancu, saya bacakan dulu komentar-komentar alumni kita di YouTube. Ini banyak sekali, sudah ratusan ini komentar-komentar. Saya bacakan beberapa sebelum ke orang tua kita, Wali Amanah. Ada dari Pak Amril Topik Gobel, hadir, siap menyimak. Selamat berdias Natalis Fakultas Teknik UNAS, semoga semakin sukses dan berjaya. Ada juga Muhammad Abdiwan, Kopte. Wah, saya kira ini bahasa sandi untuk Fakultas Teknik, alumni Fakultas Teknik ini, Kopte. Andi Sarir menyimak, Huri Channel menyimak, Hairia Said menyimak, Sony Marianto juga hadir, Muhammad Nasir menyimak, Abdul Haris Wardi, selamat. Bapenda Sulsel hadir, Bro Rus Media hadir, Hidup Teknik, Ingrid Manis, mantap mentong. Inyoman Pujawati hadir, Berapa Teknik UNAS, Jayalah dengan karyanya Tamu, Mutia Parit hadir. Dan masih banyak sekali di YouTube, nah, ini sudah sekitar 125 yang bersama kita saat ini menyaksikan acara kita ini secara langsung. Saya langsung ke Prof. Samsul Bahri, suara orang tua Majelis Wali Amanah Fakultas Teknik UNAS. Silakan Prof. Terima kasih Pak Kambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semuanya, senior saya, Pak Dahlan, Pak Dekan. Jadi kayaknya Pak Dekan ini bedanya umur saya ini tinggal beberapa hari saja. Tapi dia lebih tua lahir daripada saya, jadi dia lebih senior. Pak Haidar, Assalamualaikum Pak Haidar. Prof. Saleh, mantan dekan sekaligus rektor Unibos, ya. Dan seluruh panitia Disnatalis yang hadir. Yang pertama saya ingin sampaikan selamat Disnatalis yang ke-60 Fakultas Teknik. Di umur 60 tahun ini adalah umur bukan remaja ya. Dia sudah dewasa banget. Jadi kalau umur seperti ini sebenarnya tinggal terbang ya. Nah, berdasarkan informasi dari penyampaian dari Pak Dekan, sesungguhnya itu sebenarnya kita sudah bisa terbang. Semua fasilitas kita punya dan segala macamnya. Kemudian historical dari Pak Dahlan, lahirnya Fakultas Teknik hari ini di Goa, ditambah dengan Prof. Saleh, itu sudah luar biasa sejarahnya. Sehingga ada Fakultas Teknik di Goa hari ini. Sebagai tugas saya adalah Majelis Wali Amanah, saya mau garis bawahi bahwa tugasnya Wali Amanah itu menunggu momentum dari bawah. Ya. Menunggu momentum dari bawah. Dan saya akan bacakan poin-poin penting supaya disimak semuanya. Bahwa ini ada momennya kita bisa masuk nih. Ya. Baik, saya mau sampaikan. Yang pertama itu peraturan MWA UNAS nomor 259/18. Ya. Di bab pertama ketentuan umum pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, Majelis Wali Amanah disingkat MWA adalah organ UNAS yang menetapkan, memberikan, saya ulangi, menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan melakukan pengawasan di bidang akademik. Ini tugas yang pertama ini. Jadi ada peluang bagi kita ini, menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijaksanaan umum. Kemudian pada poin bab 2, status dan kedudukan. Di pasal 3 bahwa MWA adalah salah satu organ Universitas Hasanuddin selain rektor dan senat akademik. Di pasal 3 bahwa MWA adalah organ UNAS yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijaksanaan umum kembali.
Jadi sudah poin A dan B ini sudah ada ruang dan peluang bagi Fakultas Teknik. Saya mau lanjutkan di bab 3, ini saya ambil, di pasal 4 itu bahwa anggota Majelis Wali Amanah berjumlah 19 orang yang terdiri dari Pak Menteri sendiri, Pak Gubernur, Rektor, Ketua SA, wakil dari masyarakat umum sebanyak 3 orang, lalu wakil dari dosen sebanyak 8 orang, lalu wakil dari tenaga kependidikan sebanyak 2 orang, ketua IKA alumni UNHAS sebagai wakil alumni, dan ketua senat mahasiswa UNHAS atau sebutan lain sebut sebagai wakil mahasiswa. Yang saya mau sampaikan adalah begini, di antara 9 poin ini, nomor 1 sampai 9, 8 adalah kita punya semuanya. Gubernur alumni kita, rektor, ketua SA, wakil dari masyarakat umum sebanyak 3 orang. Di dalamnya adalah ketua Majelis Wali Amanah, ada Pak Jenderal Pak Safrudin, orang kita. Kemudian wakil dari dosen semuanya orang UNHAS. Wakil dari tenaga kependidikan semua orang UNHAS. Wakil ketua IKA alumni UNHAS sekaligus ketua IKA UNHAS. Bahkan dia adalah pencetus pertama nama Institut Teknologi di Goa. Kemudian ketua senat mahasiswa, BEM-nya adalah anggota senat yang berasal dari Fakultas Teknik, Departemen Teknik Industri. Artinya apa? Bahwa potensi kita di Majelis Wali Amanah kalau kita dorong dari fakultas ini disampaikan ke Pak Rektor, Ibu Rektor, Rektor akan menyampaikan ke Majelis Wali Amanah sehingga kita bisa bicarakan dengan baik. Di umur 60 tahun, saya bilang sangat dewasa dan artian bahwa sudah cukup bisa terbang. Cuma selama ini selama 1 tahun karena waktunya dibikin proposal itu saya masih ingat. Jadi Pak Dekan terpilih pada waktu itu, kita sambil ngopi cerita siapa tim panitianya, dibikin timnya, kalau bisa proposalnya masuk. Sampai ini 1 tahun lebih baru muncul hari ini proposalnya. Tapi saya kira mudah-mudahan bisa disampaikan ke Rektor dan Senat di Senat Universitas dan Majelis Wali Amanah, sekaligus sampaikan ke Pak Menteri. Kemudian saya tambahkan lagi, tugas dan wewenang ya sebagai Majelis Wali Amanah menyetujui, menetapkan, lalu mengesahkan dan seterusnya. Ya. Jadi ruang dan pulang itu ada sama kita semuanya sebenarnya. Lalu ada hal poin penting di pasal 13 bahwa dalam hal Majelis Wali Amanah tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 2 dalam jangka waktu 3 bulan penyelesaian diserahkan kepada menteri. Artinya kalau misalnya Majelis Wali Amanah tidak mampu menyelesaikan keputusan atau tidak mampu memutuskan, maka diserahkan kepada menteri. Selama 3 bulan itu pun juga surat tidak tiba ke menteri, menteri melakukan keputusan sendiri dan mengikat. Inilah kira-kira ruang peluang bisa masuk. Jadi antara dekan Fakultas Teknik atau pimpinan Fakultas Teknik membicarakan dari hati ke hati dengan Bu Rektor, kemudian perlu juga pendekatan ke Majelis Wali Amanah karena orang kita semuanya, demikian pula juga gubernur, termasuk juga Pak JK. Dari sisi lain saya melihat, jadi saya keluar dari Majelis Wali Amanah, saya hanya keluar sebagai akademisi, sebagai anggota senat, sebagai dosen Fakultas Teknik. Potensi yang kita punya sebenarnya adalah luar biasa. Menurut Pak Imran, Prof. Imran tadi dengan Pak Dekan, bahwa jumlah departemennya 13. Prodi S1 tentu 13. Prodi S2 11. Minus kelautan dan perkapalan. Prodi jumlah dosen 247 orang. Guru besarnya kurang lebih 30 orang. Kemudian dosen S3 kira-kira 75% atau 173 orang. Dan yang S2 yang lainnya sementara berproses menjadi S3. Kemudian potensial lain adalah jumlah mahasiswa teknik 5.500 orang.
Jumlah laboratorium 89 laboratorium. Nah, kalau kondisi ini kita tidak mengantisipasi dari sekarang, maka kita akan kerepotan ke depan. Menyangkut masalah bagaimana membiayai maintenance gedung, bagaimana membiayai 89 laboratorium. Itu kos cukup tinggi. Oleh karena itu, sudah waktunya kita bismillah mendukung gerakan menjadi institut. Kemudian satu pertimbangan lagi yang lain, bahwa di Pulau Jawa bukan hanya ITS, ITB, atau IPB, tetapi ada puluhan yang muncul institut-institut baru di Pulau Jawa. Bahkan itu masuk pada proses dia unggulan gitu. Dia unggulan. Artinya apa? Peluangnya dia lebih cepat dinamikanya ke depan ketimbang kita ini. Yang lebih menyakitkan lagi adalah di Sumatera, lahir namanya Institut Teknologi Sumatera atau disebut dengan ITERA. Kemudian di Kalimantan juga, sebagaimana penyampaiannya juga Pak bahwa di Kalimantan lahir namanya Institut Teknologi Kalimantan. Pertanyaan kita adalah fasilitas apa dia punya, laboratorium apa dia punya, SDM apa dia punya. Dan saya melihat bahwa jauh lebih besar potensi yang dimiliki Fakultas Teknik hari ini. Coba bayangkan Fakultas Teknik 247 kalau dikembangkan sebagai aset intelektual untuk minimal kawasan timur Indonesia, luar biasa aset ke depan untuk Fakultas Teknik. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, di Sulawesi mana yang namanya institut? Nggak ada. Di kawasan timur nggak ada. Padahal seharusnya kita ini mewarnai ke barat ini, karena matahari terbit dari timur. Artinya apa? Kita memberikan cahaya dari timur ke barat. Jadi harapan saya adalah merupakan suatu kesepakatan barangkali bahwa diharapkan rektor, ya, saya tuh kepingin rektor menorehkan sejarah baru bahwa orang yang melahirkan Institut Teknologi Goa misalnya atau Hasanuddin atau apa namanya adalah rektor Universitas Hasanuddin, dan ini dikenang sepanjang masa. Saya kembali kepada Pak Amiruddin. Begitu Pak Amiruddin membuat UNAS yang ada di Taman Andria, luar biasa tantangannya. Tapi apapun yang kerja sekarang ini, bahwa ini berkat hasil karya Pak Amiruddin. Beliau meninggal tetap bercerita bahwa dia adalah hasil karya Pak Amiruddin. Nah, kepingin juga teknik seperti ini yang ada di Goa, Institut Teknik Goa, ini adalah karya yang diberikan oleh Universitas Hasanuddin. Tambah ini rektornya. Ya, artinya ini penting. Jadi saya tadi keluar dari MOA ya, jadi sebagai dosen. Jadi rektor melahirkan Institut Teknologi Hasanuddin, rektor juga membuktikan bahwa matahari terbit dari timur dan memberikan cahaya ke barat. Saya kira itu masukan dari orang tua, tapi umurnya masih muda. Demikian Pak Kambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Prof Saleh tadi berdiri tepuk tangan ini, Prof. Jiwa itu. Ketua panitia juga tepuk tangan mendengarkan semangat yang luar biasa dari Majelis Wali Amanah. Saya kira kalau Majelis Wali Amanah saja yang kita anggap orang tua semangat seperti ini, saya kira alumni tidak boleh kalah semangatnya sebagai Betul. yang dianggap anak muda. Ya. Kita dengarkan suara dari alumni, Pak Insinyur Haidar, Direktur PT Nindya Karya. Silakan Pak Haidar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita Waalaikumsalam, lihat, Pak Direktur. Siap. Kalau kita lihat semangatnya Prof. Ancu, ya, saya ingat waktu dia masih, kebetulan dia bekas pengurus senat saya dulu. Jadi kalau saya minta demo, dialah yang pertama mengumpulkan massa untuk demo di Baraya. Dan semangat itu ternyata masih terbangun sampai sekarang.
Bisa di bawah itu. Kak Dahlan, saya karena alumni, saya tidak panggil Bapak biar kita dekat. Kak Dahlan, saya sejak mahasiswa selalu membaca beberapa tulisan-tulisan beliau. Juga Kak Saleh adalah senior saya di Fakultas Teknik, juga adalah membawa saya menjadi titel insinyur karena ada tugasnya dari Pak Saleh waktu itu. Kalau nggak salah. Kali saya datang ke rumahnya, baru saya bisa lulus untuk kalau nggak salah Pangeran 3 ya, atau Pangeran 4 gitu. Jadi itu saya tidak bisa lupa beliau. Ya. Jadi suatu waktu beliau dengan Pak Dekan ke Jakarta, kita ketemu membicarakan hal-hal Fakultas Teknik ke depan. Dan baru hari ini lagi saya dengar kita bicarakan hal ini. Kalau kita bicara yang lalu, saya juga hidup di Baraya, di tempat yang baru, Taman Andrea, saya di wisuda di sana. Mungkin saya wisuda pertama pakai tenda, ya. Jadi saya lah alumni pertama yang wisuda pakai tenda di Taman Andrea, 84 atau 85 kalau nggak salah. Seperti itu. Dan saya sekarang juga menginjakkan kaki di Goa. Berapa kali jadi narasumber, jadi pembicara di Goa. Dan saya sangat kagum dengan yang ada di Goa. Saya belum melihat ada institut seperti itu. Ya. Begitu luas areanya, begitu lengkap laboratoriumnya. Dan ini yang tercanggih saya kira di Indonesia Timur. Ada teman saya adalah ketua alumni IKA ITB, namanya Pak Jamaluddin ya. Itu sempat datang ke Sande, sekarang ada Dirjen Minerba ya. Dia sempat lihat dan kagum dan dia tidak pernah tahu ternyata ada satu fakultas yang begitu mewah ada di Indonesia Timur, ada di Goa. Dia dulu adalah terakhir, sekarang ini dia Minerba. Sebelumnya dia ada deputi 5 di Menko Investasi dan Maritim. Menkonya Pak Luhut. Sampai dia minta waktu itu, kapan kita lagi ke Goa? Itu ketua alumni ITB, Ridwan Jamaluddin. Itu sahabat saya. Dia sampaikan ke saya, situ tidak pernah, lihatlah kampusnya. Kenapa? Saya nggak pernah sangka ada kampus di Goa sebagus itu, secanggih itu peralatannya, tapi kok masih jadi fakultas ya? Ini bukan saya yang bicara, tapi orang luar yang melihat seperti itu. Satu rombongan itu, Kak Edar. Ah, itu satu rombongan. Jadi benar kan, saya nggak bohong loh. Iya, banyak alumni ITB dia bawa. Saya juga terkesan satu kata-kata Pak Jika terakhir waktu kita pertemuan, ya, lewat ini juga kita waktu itu. Kemudian satu universitas atau fakultas itu diukur dari keberhasilan atau ya parameternya diukur keberhasilan alumninya. Alumni Fakultas Teknik saat sekarang ini 23.572 orang. 23.572 orang. Kita bayangkan kalau 23.000 itu kita kumpul yang masih hidup. Ya. Kira-kira muat nggak Fakultas Teknik? Jadi ini satu aset untuk bisa kita kembangkan. Saya sekalian mengucapkan selamat untuk Fakultas Teknik 60 tahun. Saya lebih tua 1 tahun dari Fakultas Teknik. Jadi saya nggak usah sebut berapa usia saya, tapi saya lebih tua 1 tahun dari Fakultas Teknik. Jadi saya lahir dulu, baru lahir Fakultas Teknik. Dan inilah fakultas yang punya IKA alumni baru 3. Belum pernah
baru 3 orang ketua IKTek selama 60 tahun. Saya hanya penerusnya. Jadi ketua IK Teknik itu adalah alumni IK Teknik itu adalah Pak Rapi Mantahi. Itulah ketuanya. Yang lain adalah penggantinya saja, penerusnya. Jadi saya ini hanya penerusnya. Jadi setelah Pak Rapi ada Pak Jumain, karena Dinda Jumain karena dia adik kelas saya. Kalau Pak Rapi kanda saya karena dia senior saya dan dia orang tua saya. Dia ketua tim saya waktu saya ujian, jadi saya harus hormat sama almarhum. Al-Fatihah untuk beliau. Sangat hormat sama beliau. Dialah yang membuat suatu IK Teknik Unhas yang sampai sekarang ini sudah punya alumni kurang lebih 23.500 orang. Kalau kita lihat apa yang disampaikan tadi Prof. Imran, apa yang disampaikan oleh Prof. Saleh, ya, Kak Dahlan Abu Bakar, Dinda Ancu, ya, termasuk Pak Dekan, apalagi yang kita harus tunggu kalau kita tidak menuju ke institut? Ya. Apa kita mau menunggu matahari terbit dari barat? Alumni tersebar di seluruh Indonesia, malah sampai ke luar negeri. Kita buktikan waktu kita ada acara HBH tidak muat, 3.000 kita buka tidak muat, karena semua dari luar negeri minta ikut HBH pertama lewat virtual ini. Dari Amerika ada beberapa orang, dia nunggu sampai kita siang di sini, di sana subuh. Nah ini yang harus kita banggakan, bahwa kalau ini kita lakukan dan kita mau, yang paling penting itu kita punya niat apa enggak sih gitu. Niatnya dulu, niat apa enggak sih Pak Dekan mengantar ini untuk institut gitu. Iya. Kalau dekannya sendiri nggak punya niat, alumninya gimana? Kita hanya orang luar kok, hanya bisa membantu dan mendorong untuk melakukan itu. Dan IK Teknik punya, seluruh Indonesia ada DPW. DPW ada di Sumatera, Dewan Pimpinan Wilayah IK Teknik, dan sekarang dibentuk di beberapa daerah menjadi DPD. Bayangkan kalau 23.000, terus saya jadi calon gubernur atau calon presiden, saya jadikan partai politik, apa partai politik IK Teknik namanya. DPW-nya itu sampai ke Papua. DPW Kalimantan, ketuanya sekarang kemarin baru pemilihan, terpilih lagi Isradi. Ya. Jadi di Kalimantan nanti akan dibuka di Banjarmasin, Kalimantan Tengah, Timur untuk DPD-nya. Kemarin yang minta izin untuk buka adalah Gorontalo. Ada IKTek Sulawesi, ada IKTek Nusra, Bali Nusra, ada IKTek Papua Maluku. Dan ini setiap saat HBH. Kalau tidak ada pandemi ini, Makassar akan penuh kurang lebih 3.000 sampai 5.000 orang hadir di kota Makassar. Berapa income pendapatan yang didapatkan Pemda pada saat itu? Selama saya jadi ketua IK, sudah 4 kali atau 5 kali saya lakukan dan semua meluber. Hampir seluruh gedung penuh. Untuk kita hadir di kota Makassar hanya karena kangen sesama teman untuk hadir, bercerita, ya, bersenda gurau, bertemu. Itulah hebatnya teknik. Dan itu tidak, saya kira hanya teknik yang memiliki sifat yang seperti ini. Jadi ada semacam emosional yang tidak bisa dilepaskan dari ikatan alumni ini. Dan itu dimiliki oleh Fakultas Teknik. Kalau ini tidak dimanfaatkan oleh Pak Dekan, maka ini akan luntur di tengah jalan. Inilah waktunya kita bangun
Saya sudah 2 kali periode ini, masuk periode kedua, mudah-mudahan nanti jangan sampai ada periode ketiga karena dilarang. Ya. Tidak. Cukup 2 kali saja, jangan sampai 3 kali. Ada lagunya itu, cukup 2 kali saja, kalau bisa sekalian 4 kali gitu, jangan 3 kali. Jadi kalau kita lihat alumni sangat mendukung apa yang saya sampaikan, dan saya tidak akan mundur. Pada saat kita bertemu Pak Dekan, juga Pak Kanda Prof. Saleh, saya sudah sampaikan juga ke Cali Bur, Dinda Cali, kita tetap harus maju. Malah kemarin dia minta saya, kapan kita adakan seminar nasional membahas ini, undang dari berapa instansi, ya, sekaligus mempromosikan bahwa akan lahir Institut Teknologi di Kota Makassar. Saya nggak tahu apa namanya, saya nggak berani sebut. Apakah itu Hasanuddin, apakah itu apa namanya, saya tidak tahu. Siapa calon rektornya juga kita tidak tahu. Tapi promosi ke arah sana harusnya dimulai sekarang. Mempromosikan saja susah, apalagi memulai untuk menjadikan institut. Promosi aja susah gitu. Nah ini yang harus kita lakukan. Saya lihat Fakultas Teknik harusnya selalu melakukan promosi. Kalau perlu kita ada semacam marketernya untuk melakukan ini gitu. Dan Bu Rektor di suatu kesempatan di acara teknik, saya kira masih ingat, dia sampaikan apa yang dia sampaikan. Saya tidak pernah tidak setuju jadi institut. Mungkin Pak Dekan masih ingat waktu itu Bu Rektor sampaikan. Hanya ada beberapa poin yang harus kita penuhi. Apakah Fakultas Teknik sekarang sudah siap untuk melakukan itu? Apakah Fakultas Teknik sekarang ini memang sudah pantas untuk menjadi satu institut? Nah, ini yang harus kita jawab pada saat itu. Tapi kan tidak boleh kita beradu argumentasi di dalam suatu acara resmi. Ya. Nah, ini karena kecintaan alumni terhadap alma maternya, kemarin atas nama seluruh alumni kita izin untuk mendirikan satu masjid di Baraya. Di Baraya, masih ingat zaman kita di Baraya, di Goa. Dan sekarang ini tadi saya baru bicara dengan panitianya, proposalnya sudah mulai berjalan. Insya Allah tidak akan lama Pak Dekan akan punya masjid di sana. Insya Allah para alumni tetap mendukung masjid itu, menjadikan masjid Al-Ilmi ya namanya kalau nggak salah. Al-Ilmi, ya. Al-Ilmi, pusat ilmu. Inilah yang diletakkan kemarin oleh Pak JK atas inisiatif alumni teknik UNHAS. Dan saya yakin ini pasti jalan. Kalau 23.000, kalau 10.000 kali 100.000 saja sudah berapa? Dari 1 juta sudah 23 miliar. Kalau 23.000 kali 1 juta kan 23 miliar. Padahal anggarannya cuma berapa Pak Dekan ya? Ya. Saya kira itulah sumbangsi alumni terhadap alma maternya di Goa, dan juga kita lakukan penanaman pohon, mudah-mudahan pohonnya tetap terpelihara dan menjadikan kampus kita itu menjadi rimbun. Teman-teman adik-adik kita tetap bekerja. Saya tetap yakin dan tidak akan mundur Pak Dekan, Pak Kak Saleh, apa yang kita komitmenkan waktu itu untuk membangun menuju ke Institut Teknologi Goa namanya atau apa saya juga nggak tahu, pokoknya menjadikan Fakultas Teknik menjadi institut. Para alumni semua bertanya ke saya, kapan dan kapan? Saya jawab, kamu dengar lagu Kus Plus nggak? Kapan-kapan itu? Kau dengar aja itu dulu, supaya terhibur hatimu. Daripada kau tanya saya terus, dengarlah lagu Kus Plus dengan lagunya kapan-kapan. Nah, cukup itu aja kamu dengar, nanti aku kasih tahu setelah ada realisasi dari tim yang ada di fakultas. Karena kita di luar, kita hanya bisa mendukung, memfasilitasi apa yang harus kita bantu, siap untuk membantu itu.
Saya kira itu, dan saya kira yakin teman-teman alumni yang di mana saja di pelosok ini mendengarkan ini, mari kita satukan tekad ya dengan jiwa korsa yang kita miliki, bangun Institut Teknologi di Goa. Menjadikan pusat ilmu teknologi. Kalau di Indonesia Timur sudah pasti kita condong ke Barat dan kalau perlu sampai ke luar negeri. Saya kira itu dari saya, statement saya untuk Fakultas Teknik. Sekali lagi selamat untuk Fakultas Terima kasih, Teknik. Kak Haidar. Makasih banyak Dan Pak hari Haidar. ini adalah merupakan hari yang momentum terbaik untuk melakukan itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Kasih. Ya, makasih banyak Pak Haidar, Ketua. Perlu ada ikrar kayaknya ini. Pak Kambi, Siap. intervensi. Perlu kayaknya ada ikrar hari ini nih. Kita dengarkan dulu dari Prof. Pak- Saleh, Pak Ketua Panitia. Pak Kambi, saya anu dulu, jawab dulu sedikit tadi itu, sedikit aja. Oke, silakan Pak Rekan. Ya, ya. Jadi saya laporkan ini Pak Kakanda Haidar, Ketua IK Teknik, dan Prof. Saleh, Pak Ketua MWA, Prof. Ancu. Sekarang ini saya lagi akses waktunya Bu Rektor untuk kita tim Alhamdulillah. menghadap menyampaikan proposal yang sudah dijilid. Amin, amin. Alhamdulillah. Tambahnya. Ya, itu saja tambahnya. Jadi perlu ikrar ya, sore ini perlu ikrar. Prof. Saleh. Nanti Prof. Saleh yang pimpin ikrarnya. Ya. Ya, Pak Prof, sebenarnya apa lagi yang dibutuhkan? Sebenarnya kita dengarkan tadi alumni kita sudah bertanya-tanya sebenarnya kapan lagi. Ya. Jadi terima kasih terdengar tadi. Kecil suaranya Prof. Saleh. Setelah keseluruhan sudah sepakat semuanya untuk merubah ya, dari fakultas menjadi institut. Memang kami kebetulan ditunjuk oleh dekan Fakultas Teknik. Kecil ya. Ya. Dekan Fakultas Teknik untuk Suaranya Prof. Saleh tidak kedengaran. Ya, ya, ya. kami ditunjuk Bagaimana oleh Prof? Mantap. dekan untuk menjadi ketua tim menyusun proposal. Alhamdulillah memang saya sampaikan mohon maaf karena ini terlalu lama. Itu karena akibat pandemi 2000. Awalnya memang 2020 bulan-bulan 2 itu kan akan selesai, tetapi setelah terjadinya pandemi Maret maka itu terjadi keterlambatan. Tapi saya kira tidak mengurangi niat tulus kita, kemudian ikhlas untuk menjadikan Fakultas Teknik UNHAS menjadi Institut Teknologi. Alhamdulillah dengan tim kami bekerja keras, ya biasanya Pak, kalau saya yang menangani seperti begini itu biasanya insya Allah, karena saya bekerja dengan ikhlas. Amin. Ya. Prof. Saleh ini bertangan dingin, Prof. Pancu. Ya, bekerja dengan Iya. ikhlas. Karena apalagi dengan banyaknya tim-tim yang membantu untuk merealisasikan proposal ini, dan ini tinggal didorong ya ke rektorat, dan itu sudah selesai tugas saya. Tugas berikutnya adalah wali amanah. Siap. Sudah selesai saya Pak, jadi wali amanah. Nah memang kalau memang perlu tim itu mempresentasikan di depan Ibu Rektor. Saya kira Ibu Rektor itu sangat merespon Pak, karena Betul. ya kita lihat wawasannya dan dia memahami tentang proses perjalanan Fakultas Teknik ini. Karena beliau waktu itu adalah Wakil Rektor 4 dan dia tahu sekali perjuangan kita semua. Jadi saya kira tidak ada lagi hambatan, dan ini yang saya ingat sekali dulu waktu saya membuat proposal, saya menghadap ke Pak Miruddin almarhum Rektor bahwa itu tadi semua peluang itu tidak akan lewat 2 kali.
itu. Malah dia ceritakan saya waktu ingin memindahkan kampus Baraya ke Tamanraya, itu dibilangi rektor gila. Dia bilang begitu. Saya dibilangi gila karena saya ingin memindahkan Baraya ke Tamanraya. Tapi dengan peluang ini saya tangkap. Nah, inilah sekarang ada peluang. Wali Amanah sudah membukakan pintu, proposal itu siap diterima, apalagi Pak Dekan, tiada lagi jalan lain. Kemudian ketua alumni dengan jelas sekali ya sudah belak-belakan menantang Pak Dekan untuk menyusun atau menyampaikan proposal, dan dia sudah melakukan. Saya tahu ini Pak ketua alumni kita ini punya lobby tingkat nasional, Pak. Itu kalau persoalan Jakarta itu urusannya dia. Jadi sebenarnya kompetensi dia miliki alumni itu banyak sekali ya. Ya, kita memang tahu untuk membuat suatu kebijakan secara nasional itu kan memang memerlukan pendekatan-pendekatan dengan beberapa cara kita lakukan. Dan alhamdulillah semua yang pembicara tadi ini sudah sangat sepakat. Ya, saya sebagai ketua tim ya selesai tugas saya untuk belum Prof, belum. Untuk bikin proposalnya selesai. Ya, banyak. Mengawal proposalnya lagi. Adalah kita menyatukan semangat. Yang ini kan perlu semangat, Pak, spirit. Bekerja dengan ikhlas dan kemudian dengan hati yang tulus. Insya Allah Tuhan akan membantu menunjukkan jalan yang terbaik. Apabila ada rintangan akan ditunjukkan bagaimana menyelesaikan rintangan itu. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Ikrar, Prof, ikrar. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ini ada lagi satu pertanyaan di YouTube dari Ali Akbar, menarik isu pendirian Institut Teknologi di Makassar. Persoalannya, siapa yang inisiasi? Apakah Unhas atau dari Fakultas Teknik Unhas? Bisa dijawab dengan singkat, Prof. Saleh? Jadi sebenarnya kita harus berpikir bukan untuk Unhas, bukan untuk fakultas ini. Inisiasi ini memang dari awal itu sebenarnya dari masyarakat. Masyarakat dengan beberapa, saya waktu itu dekan, ada beberapa memang masyarakat, kok ini Indonesia Timur tidak punya institut. Ya, institut, kenapa kita tidak? Dan saya tahu sekali waktu saya dekan, itu memang Pak JK waktu itu, belum ada kita cita-cita untuk menjadi, Pak JK sudah bilang kita akan bikin institut. Tapi waktu itu belum fakultas teknik dijadikan, tapi akan bikin institut. Jadi waktu itu kami ada pertemuan, saya ingat sekali itu waktu itu Prof. Arif dekan, itu disuruh kita membuat proposal untuk institut. Tapi belum untuk fakultas teknik. Dia akan membuat seperti yang lain. Tapi karena ini ada peluang, kita sebagai fakultas ini sudah potensi sekali, semua persyaratan sebenarnya sudah dipenuhi. Kalau saya punya prinsip, Pak, serahkan dulu menjadi fakultas ini baru bisa berprestasi. Saya kira begitu. Ya. Jadi apa bedanya kalau kita ini rumah tangga, masa disuruh dulu siapkan rumah baru kita kawin. Nah, kita harus kawin dulu baru kita cari rumah. Nah, begitu. Saya punya, ya itu. Filosofi banget, Prof, itu. Semua ini kawin, tidak ada rumah kita. Semua kawin baru kita bikin rumah. Nah, saya bilang begitu. Jadikan fakultas teknik ini menjadi institut, baru berprestasi. Yang keinginan oleh Pak Dekan itu beberapa inovasi-inovasi yang sangat penting kita, dan bahkan kita bisa ya inovasi berskala internasional. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Sebelum kita ada tadi usulan dari Majelis Wali Amanah untuk semacam ikrar, mungkin saya serahkan nanti ke Ketua Panitia Desnatalis, Pak Dr. Ihsan, untuk teknisnya seperti apa. Namun kita ke Pak Dahlan dulu, Pak Dahlan Abu Bakar. Sebagai boleh dikatakan sejarawan Fakultas Teknik, sejarawan Unhas, bagaimana Pak dalam melihat kemungkinan pendirian Institut Teknologi di Goa ini? Di mute Pak Dahlan. Ya. Pak Dahlan lagi mute ini. Unmute Pak. Oh iya. Ya. Ya, oke. Ya. Saya kira sekarang ini peluang kita sudah di depan mata. Kita sudah melihat sejumlah keunggulan yang kita miliki. Ya, mungkin yang
mudah-mudahan sudah dilakukan studi banding dengan institut yang baru tumbuh. Ya, tapi saya yakin kita jauh lebih lengkap memiliki fasilitas ya. Ya, saya masih ingat juga seperti tadi dikatakan oleh Prof. Waktu Pak Amiruddin mengungkapkan rencana memindahkan kampus kepada Gubernur Ahmad Lamo, Pak Ahmad Lamo mengatakan dapat uang dari mana? Iya. Akhirnya Pak Amir ajak Pak Lamo bertemu dengan Syarif Tayyip. Syarif Tayyip bilang begini, anak muda, Anda jangan berpikir sempit. Ini negara besar, ya. Anda harus berpikir sebagai seorang besar. Ini negara besar. Baru Pak Lamo paham itu. Jadi ini yang perlu kita pegang dari petua dan pengalaman dari Prof. Amir untuk membangun Institut Teknologi ke depan ini. Saya kira sekarang ini tinggal semuanya sudah terbuka, tinggal tekan tombol deklarasi. Saya kira itu kami. Makasih. Ya, tekan tombol. Ya, Pak Imran ada closing statement Pak Imran, Prof. Imran sebelum kita ke ketua panitia. Ya, terima kasih. Saya kira secara implisit yang hadir di sini itu sudah sepakat bahwa satu tujuan seperti yang kita dengar masing-masing. Dan kalau kita lihat potensi yang ada di Fakultas Teknik, ya memang sudah saatnya. Dan momen paling bagus memang yaitu saat ini, yaitu pada Dies Natalis ke-60 Fakultas Teknik. Saya kira sudah perlu launching, apalagi proposalnya sudah diserahkan ke rektorat, dan saya kira apa yang dikatakan Pak Dahlan Abu Bakar adalah tinggal tekan tombol. Saya kira itu saya sepakat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan, tinggal tekan tombol Pak Dekan. Siap Pak Kambi. Saya mau maaf ini ya, sudah mau ditutup itu ruangan jadi saya sudah OTW ini. Oh iya, ruangannya Wan. Sudah diusir dari rektor. Saya juga laporkan ke Ketua Umum IKATEK bahwa Ketua IKATEK Regional Sulawesi Pak Insinyur Irfan Abe baru saja melahirkan istrinya, melahirkan anak pertama beliau. Kita Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Selamat Dinda Irfan. Ya. Pak, Isan, selamat Pak Irfan. Ya. Ya. Selamat. Pak Dekan, apa kita langsung ke Pak Isan untuk menanggapi usulan Majelis Wali Amanah, persiapkan ikrar atau apa semacam ya, apa? Silakan Pak Isan. Ya, sebelum kita lanjut, mungkin ada dari Pak Wagub sudah menyiapkan message, mungkin bisa diputar sebelumnya Pak. Oh iya, ya, oke. Oh iya. Iya. Oh ya, nah, katanya di bagian akhir nanti Pak Isan, mungkin ada teknis yang dipersiapkan. Iya, baik Pak. Menyimak dari pembicaraan pada sore hari ini yang sangat membanggakan dari kami semua junior-junior Fakultas Teknik. Jadi kami bersama teman-teman dari Panitia Dies akan berkumpul. Jadi untuk ikrar kita mungkin belum hari ini. Jadi kami akan menyiapkan, karena bahasa ikrar juga perlu kami apalagi susun dengan baik, sehingga nanti pada saat pembacaan kita mungkin mencari momen yang tepat. Apakah nanti momen pada saat 20 Oktober 2020 pada saat Dies atau nanti kita akan diskusikan kembali Pak. Jadi kami dari Panitia Dies tadi mendiskusikan bahwa sebaiknya kita susun strategi, apalagi bahasa ikrarnya seperti apa, karena saya juga belum ini tiba-tiba, dan ikrar ini juga tidak bisa kami dengan segera untuk membuat dengan baik, sehingga lebih baik mungkin nanti
setelah selesai kegiatan ini nanti kita rapatkan bersama mungkin dengan Prof. Saleh, dengan seluruh teman-teman dari Prof. Ancu, Majelis Wali Amanah, Pak Dekan, untuk menindaklanjuti proses diskusi talkshow pada hari ini. Iya, kurang lebih seperti itu Pak Kambi. Ya, oke, makasih banyak. Ketua Panitia Dies Natalis ke-60 Fakultas Teknik UNAD, Dr. Ihsan Latif. Majelis Wali Amanah, Prof. Ancu, ada tanggapan balik, Prof? Tidak ada tanggapan balik, cuma menunggu yang sudah dijilid untuk dilakukan eksekusi. Ya. Dari alumni barangkali, kalau si statementnya Pak Haidar, sebelum kita akhiri perbincangan kita. Saya kira kita harus pecahkan telur. Jangan telurnya nanti kita menunggu sampai berbulan-bulan dieram, tidak menetas jadi busuk. Betul. Saya kira cuma itu saja. Saya menunggu telurnya segera menetas, menjadikan dia ayam jantan dari timur tetap Kalau tidak berkokok. menetas, Prof. Saleh membusuk. Ya. Pak Dekan, silakan Pak Dekan, closing statement-nya. Baik, yang pertama saya mau menyampaikan terima kasih banyak kepada semuanya yang mengucapkan selamat Natalis untuk Fakultas Teknik yang ke-60. Atas nama pimpinan fakultas saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya dan apresiasi. Kalau yang ini saya kira insya Allah dalam waktu-waktu 1-2 hari ke depan ini kita akan menyerahkan proposal ini. Ya. Ada orang di luar. Itu aja Pak Kambi, terima kasih. Oke, makasih banyak. Jadi Pak Haidar, proposalnya segera diserahkan ke Rektor. Saya kira Majelis Wali Amanah harus siap-siap. Amin. Prof. Saleh, closing statement, Prof. Jadi ini kalau itu kan sudah selesai. Ya. Saya beri masukan kepada Ketua Panitia Dies. Ini kan 60 tahun. Ini momentum bagus sekali kita untuk mendeklarasikan, ya. Karena sesuatu yang niatnya yang tulus pasti itu akan membantu kita. Ya, kemudian yang kedua, kalau bisa semua stakeholder, termasuk alumni, itu kalau kita bisa minta sedikit testimoni tentang mengenai Fakultas Teknik ini. Apakah bukan sedikit, ada Prof. Saleh, bukan sedikit, banyak-banyak gitu loh. Menjadi institut atau testimoni untuk pengembangan Fakultas Teknik. Ya. Itu kira-kira supaya nanti kita putar kemana-mana sehingga ya kalau orang teknik itu Pak, selalu saya sampaikan itu tembok di belakang, tidak pernah akan mundur. Jadi kalau ada sesuatu harus maju terus. Iya. Jadi selalu sampaikan ini arahannya dulu Pak Ancu kalau demo. Bahwa kalau mana berdarah-darah jangan mundur. Kalau mana berdarah-darah. Jadi dia bilang ya. Korban bisa deh. Tembok itu di belakangnya teknik. Jadi tidak bisa lagi. Saya dulu tim suksesnya Prof. Ancu waktu mau jadi dekan, Prof. Bukan. Dia lawan. Baru mengaku itu kan. Tapi setelah akrab lagi. Ya, itu. Ya. Tapi semuanya punya nasib yang berbeda. Siap. Ya, Pak Ancu punya nasibnya lain, saya punya nasib lain. Tapi semuanya itu adalah karena kita bekerja dengan ikhlas. Dua-duanya ingin mengembangkan Fakultas Teknik. Beliau itu banyak membantu juga saya waktu dia ketujurusan, sehingga teknik berkembang terus waktu itu. Ya, terima kasih Pak Ancu. Kita nostalgia lagi dan kita rayakan ini proposal. Karena ini sudah jadi dan cantik sekali Pak. Insya Allah Bapak lihat, pasti bagus. Ya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Tribun Timur menunggu, Prof. Kalau mau kita live lagi. Boleh. Pembacaan iklannya nanti silahkan kita siap memfasilitasi. Siap. Ya. Pak, bagus sekali. Ya, sebelum saya kembalikan ke Ketua Panitia, ini kita sudah bisa menyaksikan testimoni dari Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pak Insinyur
Sudirman Sulaiman. Jadi di Zoom itu harus ada diklik memang. Harus ada diklik. Sudah ada suaranya. Ada suaranya Kambe. Di stop share dulu, baru kemudian di share kembali, tetapi diklik itu untuk share suara di laptop. Coba kedengaran. Ya, jadi ketika share ada yang diklik itu dengan sound komputer. Coba. Oke, mungkin lain di mute.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Sebelum saya kembalikan ke Ketua Panitia, ini ada berapa pesan lagi perlu saya bacakan. Ada dari Pak Sapri Pamulu, Dirgahayu, Fakultas Teknik UNHAS ke-60. Terima kasih banyak Pak Sapri. Beliau juga sudah bergabung bersama kita di Lensum ini. Sekarang ini Pak Sapri Pamulu. Ada juga dari Ben Herianto, setuju jadi Institut Teknologi, segera wujudkan. Ya. Dari Pak Ashadi Cahyadi, ini usulan ke Ketua Panitia. Saat deklarasi nanti, sebaiknya stakeholder terkait bisa diikutkan, baik Pak Gubernur, Ibu Rektor, Ketua IK UNHAS, dan jika memungkinkan juga dihadiri oleh Pak Menteri. Itu usulan dari PM Cahyadi, Pak San. Siap. Terima kasih banyak para guru-guru kita, orang tua kita, senior-senior kita atas kehadirannya di diskusi talkshow spesial kita dalam rangka Dies Natalis ke-60 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Fakultas Teknik dulu, kini, dan akan datang. Tak terasa sudah 2 jam kita berdiskusi dan segera saya kembalikan ke Ketua Panitia. Silakan Pak Ihsan. Baik, terima kasih banyak Pak Kandi. Baik, setelah menyimak dari kegiatan yang sangat momentum pada hari ini, kami dari Panitia sekali lagi menyampaikan bahwa hari ini bukanlah hari awal dari Dies Natalis kita. Dies Natalis kita akan berlangsung sampai tanggal 20 Oktober 2020, sehingga kami sangat berharap partisipasi aktif dari seluruh stakeholder. Dan berterima kasih kepada Tribun Timur Pakambi. Pada hari ini kami diberi kesempatan untuk Sivitas Akademika sangat bangga bisa bermitra dengan Tribun Timur dan kemudian menyajikan yang terbaik untuk Fakultas Teknik ke depan. Kami menyatakan komitmen untuk terus melanjutkan cita-cita besar Fakultas Teknik dan kemudian yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia pada khususnya. Ya, terima kasih dan kami nantikan partisipasi dari kanda-kanda alumni kami, senior-senior kami, sesepuh kami untuk hadir pada acara-acara selama Dies Natalis kita berlangsung sampai tanggal 20. Terima kasih banyak atas kehadiran pada atensi pada sore hari ini. Ya, terima kasih Pak Ihsan, Ketua Panitia Dies Natalis ke-60 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, dan segera saya akan menutup pertemuan kita ini. Marilah kita sama-sama akhiri dialog spesial kita ini dengan bersama-sama memikirkan slogan Fakultas Teknik Nan Jaya. Mungkin Pak Ihsan bisa memandu Pak Ihsan lirik lagu Mars Teknik yang akhir-akhirnya saja. Ya, kalau misalnya untuk bisnis ya. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang hadir pada hari ini menutup kegiatan ini dengan menyampaikan teknik Nan Jaya. Sekali lagi, jadi kami 1, 2, 3 dan kemudian bersama-sama mengepalkan tangan untuk kemudian menjadi langkah kita bersama. Teknik Nan Jaya. Nan Jaya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.